Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Kobler. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, kemarin kan Bu Ika bertanya kepada saya kapan dan waktu untuk kita bisa berdiskusi terhadap permasalahan yang sedang Ibu Ika alami di kelas. Silakan Bu, mari kita berdiskusi bersama. Iya Pak, saya mau berdiskusi dengan Pak Kobler terkait salah satu murid saya yang memiliki sifat yang sangat introvert. Jadi hal ini benar-benar menghambat potensi yang dia miliki. Apalagi anaknya itu sulit bersosialisasi dengan teman-temannya. Dia lebih senang menyendiri daripada bermain dan bercandaria dengan teman-temannya. Padahal saya itu tahu Pak, kalau anak ini yang pandai di bidang akademik. Hal ini terbukti dari nilainya yang tidak pernah di bawah KKM. Jadi permasalahan yang dialami Bu Ika ini terkait murid Ibu yang sangat introvert ya, sehingga hal itu Betul menghambat Pak. potensi yang dimiliki anak ini. Benar seperti itu ya Bu ya? Betul Pak. Kira-kira ini apa harapan yang ingin Ibu Ika capai ya setelah kita melakukan sesi coaching seperti ini Bu? Ya, saya berharap setelah ini saya bisa menemukan solusi agar si anak ini bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya, tidak sering menyendiri dan juga bisa mengembangkan potensi-potensi di dalam dirinya. Begitu Pak. Nggih, nggih. Kira-kira ini menurut pengamatan Bu Ika ini terhadap si anak ini ketika di kelas yang mungkin dia tidak suka bersosialisasi dengan temannya, apa ini Bu? Menurut Bu Ika? Kalau menurut saya itu dia itu belum menemukan teman yang sefrekuensi, Pak. Jadi kalau ditanya itu sulit begitu, lebih banyak diamnya. Kemudian saya sudah sering kali ketika jam istirahat itu melakukan pendekatan ya. Itu tapi anaknya hanya menjawab dengan gelengan kepala, hanya anggukan begitu, Yeah. Pak. Apakah Bu Ika ini sudah pernah bertanya dengan guru-guru wali kelas sebelumnya terkait anak ini Bu? Sudah Pak Kobra dan semua mengatakan memang anaknya ini dari kelas 1 itu memang pendiam. Jadi lebih banyak diamnya dan tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan dia lebih ekspresif sebagaimana kalau di rumah Pak. Jadi saya sering melihat postingan mamahnya di WA itu kalau anaknya itu bisa berekspresif. Apalagi si anak ini tuh pintar mapel bahasa Inggris Pak Kobla. Oh begitu nggih Bu nggih. Jadi anaknya ini pendiamnya itu hanya di sekolah saja ya. Kalau di rumah dia bisa mengeksplor dirinya ya berarti ya. Bisa Pak. Iya kemarin ya saya sudah sempat cerita ke mamahnya terkait anak ini. Mamahnya bilang karena sudah terlanjur dari kelas 1 pendiam jadi dia malu ketika mau harus berubah. Oh begitu ya Bu ya. Jadi anak ini itu merasa malu karena harus merubah apa yang sudah melekat ya dan dikenal dari dirinya oleh teman-temannya gitu nggih. Nggih, menurut penjelasan mamahnya seperti itu, Pak. Berarti merasa jaim ya. Mungkin ya Bu kalau dia harus berubah dari sosok yang sudah dikenal oleh teman-temannya begitu nggih Bu nggih. Nggih, Pak. Kalau menurut Bu Ika ini langkah apa nih yang bisa Bu Ika ambil untuk membantu anak tersebut agar tidak jaim untuk berubah? Menurut Bu Ika apa langkah yang bisa diambil? Mungkin saya akan lebih banyak melakukan pendekatan personal dengan intensif, Pak, nggih. Mungkin bisa menambah motivasi agar dia bisa melakukan perubahan dalam dirinya secepatnya tanpa menunggu dia berada di lingkungan baru. Begitu, Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Dengan begitu si anak akan lebih merasa diperhatikan oleh gurunya, terutama dari Bu Ika nggih, dan mungkin dengan pendekatan personal yang lebih intensif tersebut akan lebih terbuka dalam bercerita dengan Bu Ika. Dan tentunya anak ini bisa termotivasi Bu untuk lebih baik dalam bersosialisasi dengan teman-temannya dan lebih mengeksplorasi potensi dalam dirinya untuk berkembang.
Mungkin Bu Ika ini punya langkah lagi nggak selain pendekatan personal, Bu? Mungkin saya bisa mengoptimalkan agenda home visit ke rumahnya Pak Kobla. Wah, itu langkah yang sangat bagus, Bu Ika. Dengan Nggih, begitu kan Bu Ika kan bisa tahu informasi tentang anak ini secara lebih lengkap, komprehensif, nggih. Kesehariannya bagaimana ketika di rumah dan bisa berkolaborasi dengan ibunya, nggih, mewujudkan harapan nggih. ibu anak tersebut, Bu. Nggih, nggih Pak Kobla, dengan begitu saya bisa mendapatkan Mhm. informasi lebih banyak lagi tentang, anak tersebut. Terus, untuk menindaklanjuti langkah-langkah tadi ya yang Ibu sampaikan, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan, Bu? Eksekusinya kapan ini? Insya Allah secepatnya Pak, hari ini insya Allah saya akan mulai, melakukan pendekatan secara personal dengan anak tersebut agar harapan saya bisa segera tercapai. Setuju, Bu, saya sangat mendukung, lebih cepat lebih baik. Semangat selalu ya, Bu Ika. Nggih Pak. Oh ya, ini bagaimana, Bu, perasaannya setelah melakukan sesi coaching ini? Saya merasa senang Pak, melalui diskusi dengan Pak Kobla, saya bisa menemukan langkah-langkah yang bisa saya ambil untuk memecahkan permasalahan yang sedang terjadi pada anak didik saya. Betul, Bu. Saya juga turut merasa senang, Bu Ika, karena Bu Ika bisa sharing seperti ini hari ini dengan Bu Ika juga, dengan saya. Ini mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan dari Bu Ika. Amin. Terima kasih Pak Kobla atas waktu yang sudah, bersedia dengan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang dapat menuntun murid-murid kita menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya ya Pak ya. Mungkin kapan-kapan Ya, kalau saya butuh teman diskusi dan sharing lagi, semoga Pak Kobla siap. siap, Bu Ika. Permisi ya. Nggih. Nggih, terima kasih nggih Pak. Assalamualaikum Pak Kobla. Waalaikumsalam, Bu Ika.